Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan pengaturan superheat pada Asus setengah 3. Jadi ini settingan remote di dalam fan paling kencang. Kita dapat tekanan di 145 PSI, suhu saturasi freon R32 10 derajat dengan suhu pipa besar 15,5. Berarti di sini superheatnya 5 derajat ya kawan-kawan. Kita ukur pipa kecilnya. Pipa kecil 12 derajat. Pipa besar 16 dengan termogan. Apabila menggunakan termometer digital DS1 terbacanya 15,5. Jadi sekitar, kalau tekanannya 145 PSI, nggak sampai 150 ya ini ya. Ini suhu saturasi R32 10 derajat, kurang lebih superheatnya 5 sampai 6 derajat. Apabila di sini terbacanya 16 derajat. Pipa besar, pipa kecilnya 12. Ampernya di sini terbaca 1,3 kurang 1,29 sampai 1,3. Ini shot OMG ya kawan-kawan. Harganya setengah TK. Nah, apa yang terjadi apabila kita turunkan speed dari fan indoor menjadi 1? Kita lihat ya teman-teman. Pipa besarnya 15,7, 15,8, pipa kecil 11,5, turun terus 11,4, pipa besar 15,4 dengan tekanan berapa ini? 145 PSI. Superheat 5 derajat. Kita coba turunkan fan speednya ya. Nah, di sini kita lihat settingan remote-nya di suhu 14 derajat dengan fan paling kencang. Suhu ruangan di 23,3 dengan keluaran indoor 11,2. Tekanan 145. Suhu saturasi 10 derajat. Dengan suhu pipa besar 15,4, jadi superheatnya 5 derajat ya. Kita coba turunkan fan-nya paling pelan. Kita coba ya. Di sini sudah terlihat speed fan 1. Terjadi penurunan suhu. Keluaran indoor. Begitu juga dengan tekanan rear pasti akan mengalami penurunan. Mengapa demikian? Karena beban dari panas ruangan yang masuk ke dalam evaporator itu berkurang karena speednya dikurangi ya untuk anginnya teman-teman. Nah, ini pasti turun keluaran indoornya. Jadi 11 derajat dan mungkin akan terus turun.
dengan settingan remote fan paling pelan. Kita kembali lagi ke outdoor. Nah, setelah kita turunkan dengan speed fan indoornya, ini tekanannya turun. Tekanan turun menjadi 135 ya, 135 PSI. Suhu saturasi di 7 derajat. Dengan suhu pipa besar turun 12,4, 12,1, masih terus turun ya. Pipa kecil juga turun 9 derajat. Pipa besar 13, turun terus. Pipa besar 13, suhu saturasi R32 di berapa ini ya, 7 atau enggak 8 ini teman-teman. Ya, berarti superheatnya 5 derajat. Kalau tekanan 135 dengan suhu saturasi 8 derajat, di sini pipa besarnya 13 ya. Derajat ya. Di sini terbajanya 11,3. Suhu saturasi 8. Suhu pipa besar di termometer digital DS1 terbaca 11,5, kurang lebih 3 derajat superheat di kecepatan fan indoor 1, ampere di 1,33. Ini superheat penting ya teman-teman. Apabila kondisi unit AC kebanyakan freon, itu bukannya tambah dingin ya. Jika kondisi freon ini kebanyakan, malah yang terjadi pipa kecilnya ini akan tinggi, sedangkan pipa besarnya ini akan sangat rendah. Ini bahaya ya, karena kalau pipa besar lebih rendah daripada pipa kecil, ini yang terjadi, freon yang kembali masuk ke dalam kompresor itu bentuknya cair dan bisa merusak kompresor. AC-nya juga nggak bakalan dingin. 12,8 pipa kecilnya 9, dengan kecepatan fan paling rendah. Tekanan, saya ulangi lagi, tekanan di 135 PSI. Suhu saturasi freon R32 8 derajat. Pipa besarnya 11. Superheatnya 3 derajat di kecepatan fan paling rendah. Coba kita naikkan lagi ya teman-teman untuk kecepatan fan di indoornya. Ini suhu keluaran indoor 10 derajat dengan speed paling rendah untuk remote-nya. Coba kita kencangkan lagi. Speed 3. Di sini yang terjadi, maka penyerapan panas pada ruangan yang masuk pada evaporator akan bertambah sehingga meningkatkan tekanan freon. Jadi tekanan freon pada unit AC itu tidak
tidak tetap ya teman-teman, pasti akan naik turun tergantung kondisi ruangan, apakah sudah cukup dingin atau masih panas. Semakin besar panas yang diserap pada indoor, maka akan semakin naik tekanan freonnya. Di sini dengan speed paling kencang. Paling kencang ya. Suhu keluaran indoor naik karena penyerapan panasnya juga ikut naik. Kita lihat kembali pada outdoor apakah ada kenaikan tekanan freon. Baik, setelah kita kencangkan lagi kecepatan fan indoor, ini tekanannya naik lagi jadi 148 PSI. Suhu saturasi 11 derajat. Suhu pipa besar 15,8. Superheatnya masih 5 derajat ya ketika fan indoornya kencang. Ketika fan indoornya pelan, superheatnya 3 derajat. Ini sangat bagus, hampir di 1,29 sampai 1,3. Ketika menggunakan termometer gun, pipa kecilnya 11,6, untuk pipa besar 15,6. Suhu saturasi 4 sampai 4,7 derajat ini superheatnya teman-teman ya, dengan fan paling kencang. Ampere-nya aman. Jadi superheat itu penting ya teman-teman. Jangan sampai pada AC-nya itu kebanyakan freon, karena kalau kebanyakan freon unit malah tidak dingin. Jadi pengukuran superheat ini penting. Pastikan suhu saturasi yang ditunjuk pada freon ini, jadikan patokan. Nah, kalau sudah diketahui suhu saturasi di sini, maka akan enak melakukan pengecekan. Kita akan tahu bahwa kondisi unit ini kekurangan freon atau malah justru kebanyakan freon. Ampernya turun ya. Baik, 15,7. Oke, untuk kesempatan kali ini cukup dulu videonya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar.